Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih Lisa Mitoida. Masya Allah tabarakallah. Ustadz Syam, langsung aja ada pertanyaan yang wah ini kayaknya dalam banget nih Ustadz ya. Betul. Jadi si istri merasa kalau dihargai di luar rumah oleh orang lain. Dibanding sama suaminya sendiri di rumah. Wah apakah itu tanda kalau suaminya Padahal ketemu sama orang lain sekali-sekali doang. Iya tapi dia lebih dihargai di sana. Oh gitu ya? Apa jangan-jangan suami itu gagal ya memberi rasa memiliki. Dalam gak tuh? Mohon penjelasannya Ustadz Syam silakan. Baik, terima kasih Mas Soni Tabe Guru Ustadz Maulana Habib Isa. Ternyata saling menghargai itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Apatah lagi istri itu sangat berjasa di dalam rumah tangga. Lihatlah bagaimana para ahli biologis menjelaskan bahwa setiap manusia hanya mampu menahan rasa sakit 45 del. Itu rasa sakit dalam tubuh manusia. Sedangkan ibu yang melahirkan itu merasakan sakit 57 del. Itu sakitnya sama dengan 20 tulang rusuk patah bersamaan. Subhanallah. Jadi kalau bisa dikatakan kalau ada kematian yang berulang dialah ibu yang melahirkan. Lalu ibu yang seperti ini dijelaskan juga dalam Al-Quran. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidaik. Kita diminta untuk menghargai ibu kita. Kalau anak saja disuruh menghargai ibunya, apatah lagi suami menghargai istrinya yang melahirkan anak-anaknya, yang melalui berbagai macam rasa sakit yang di luar batas kemampuan manusia menahannya. Subhanallah. Lalu bagaimana Ustadz? Akhirnya sang istri mencari penghargaan di tempat yang lain. Berarti kurangnya pengetahuan bahwa penghargaan terbaik itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura wa ufawwidhu amri ila Allah. Udah aku berharap sama Allah aja yang bales karena pasti banyak balasan yang luar biasa penghargaan dari Allah. Masya Allah semoga semuanya menjadi lebih baik dalam segala hal ya Ustadz Iya, ya. penuhi hati kita penghargaan dari Allah biar kita nggak cari penghargaan dari manusia. Masya Allah terima kasih Ustadz Syam. Boleh tepuk tangannya dong jamaah. Masya Allah tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya. Ini mungkin bisa disimak lebih dalam lagi. Ini penting sekali ya. Ada seorang istri yang merasa kalau maaf ya batuk. Oke. Bagaimana nih ya seorang istri yang merasa kalau dia dibiarkan menghadapi semua masalah rumah tangganya sendirian gitu. Sementara suaminya cuma diam aja. Nah apakah itu tanda suami sudah kehilangan rasa memiliki? Ya Allah. Apakah seperti itu Habib Isa? Silakan Habib. Bismillah, terima kasih Mas Soni, Ustadz Maulana Ustadz Syam. Belum tentu. Bisa jadi yang pertama karena suaminya nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak berkomunikasi. Seringkali kita berharap suami kita cenayang, bisa baca pikiran kita, bisa baca hati kita, bisa baca apa yang kita mau, bisa baca masalah kita, nggak tahu perjuangan kita dan lain sebagainya. Kita berharap suami kita tahu tanpa kita ngomong. Maka untuk para istri usaha ikhtiar sama Allah Subhanahu wa taala, koreksi, sampaikan permasalahan itu pada suami. Yang kedua, betul kata Ustadz Maulana tadi, istri itu partner bukan babu. Maka masalahnya selesaikan berdua antara suami dan istri. Apa yang harus diselesaikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya rasa cinta. Rasa cinta itulah yang akan menyelesaikan masalahnya. Rasa cinta itulah yang akan menumbuhkan keharmonisan. Rasa cinta itulah yang akan membimbing hamba tersebut kepada jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Kenapa? Karena semua permasalahan di dalam hidup kita, termasuk dalam berumah tangga, tidak lain dan tidak bukan karena pembangkangan kita, kemaksiatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi koreksi keimanannya, maka Allah akan bimbing kita. Terima kasih Habib. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Silakan duduk Habib. Kita akan lanjutkan lagi. Dan aku mau ngasih kesempatan lagi untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat lagi. Siap? Yuk kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz.
Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Wah, yang dadah-dadah duluan deh kalau gitu deh Ibu ya. Oke, ini nih semangat nih. Disuruh angkat tangan, dadah-dadah. Kalau gitu aku pilih deh. Silakan Bu kasih salam, nama Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz maaf Ustaz. Oh mau Ustadz Maulana curhatnya ditemenin Ustadz Syam juga Ustadz. Perkenalkan nama saya Bu Yati. Saya Ustadz Maulana. Ya. Sony senang sekali saya Septian. berkenalan Syam. dengan Saya Sony, Ustaz. saya Sony. Ganteng Iya, Pak Sony. iya, Masya Allah. Ustadz Syam ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada apa Bu? Ya silakan. Ya begini Ustadz, saya kan ditinggal warisan buat anak-anak ya. Dan warisan itu berupa tanah, kemudian tanah itu saya kontrakan. Oke. Hasil kontrakannya itu saya tidak bagi-bagi dulu karena saya mengingat punya anak itu masih sekolah. Jadi buat pendidikan gitu. Tapi akhir-akhir ini saya merasa resah Ustadz. Apakah itu betul atau tidak tindakan saya ini gitu. Jadi menurut agama Islam apakah saya berdosa Ustadz? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Udah? Baik, Ya. karena Ibu ngeliat ke Ustadz Maulana, maka yang jawab adalah Ustadz Syam. Oke makasih, udah ya. Bisa duduk. Artinya warisan dari suami ibu ya? Iya. Jadi suami ibu wafat, Ya. meninggalkan warisan. Ya, saya kontrakan, hasil kontrakannya itu nggak Betul. saya bagikan gitu. Sebenarnya kan Dulu- ibu juga punya hak di situ Iya. dari warisan suami. Anak-anak juga punya hak. Iya. Yang jelas ibu sudah kasih tahu anak ini Sudah. haknya yang ini, Iya, udah, ini udah. haknya yang ini. Ibu juga izin sama yang punya hak tadi. Iya, iya. Nah, Iya. ini punyamu, tapi ibu kelola ya. Iya, Nanti gitu. hasilnya buat kamu sekolah, Iya. maka insya Allah itu aman-aman saja. Oh, Kenapa? alhamdulillah. Karena sudah tahu haknya siapa, ini Iya. punya siapa, ini punya siapa. Iya. Sama seperti ini anggap saja berarti anak ibu ngasih modal ke ibu buat Iya. usaha yang mana hasilnya nanti ibu bagi kepada anak lagi. Iya, insya Allah Ya, ya. yang jelas Ya. itu punya anak ibu, ibu punya haknya di situ hanya 1/8 karena Iya. warisan istri adalah 1/8 kalau dia punya anak-anak. Ya, jadi nggak berdosa ya Ustadz ya. Nggak berdosa, Soalnya Ustadz. takutnya nggak sesuai dengan faraid Ustadz. Ya. Gimana tuh Ustadz Maulana? Dengerin. Atas apa yang dilakukan ibu itu sudah benar. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Jadi tidak usah resah. Karena satu, warisan memang harus disegerakan. Tapi boleh ditunda kalau ahli warisnya masih kecil. Tidak mungkin kita langsung kasih beli mobil anak-anak yang belum tahu bawa mobil. Kemudian dia belum tahu nyetir. Saya aja belum bisa. Yang kedua, mohon maaf jamaah. Betul kata Ustaz Sam, yang penting udah tahu bagiannya masing-masing. Ya. Nah dalam hal ini usahain untuk pengaturannya aja Ya. ya. Jadi boleh apalagi menunda untuk pemanfaatan supaya bisa menghasilkan. Itu jauh lebih baik. Nah, langsung aja Ustadz, kata-kata hari ini apa Ustadz? Kata-kata hari ini Ya. menikah tapi apa? Ketahuilah menikah itu untuk mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan itu ada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Maka ketika pernikahan itu hampa, maka sayang, sangat sayang. Karena hilangnya kasih sayang itu sendiri. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin. Habibillah.